Jadi pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Adventist Home Series yang judulnya Nor Can the Sabbath School, pelajaran sambungan part terakhir dari chapter 29. Ini kutipannya, kita boleh minta Itin, apakah boleh baca? Boleh Kak Ruth. Selamat pagi. Izin baca ya, MKB 1.2. Judulnya Sekolah Sabat pun tidak dapat. Adalah kesempatan bagi mereka, para ibu bapak, untuk menolong anak-anak mereka untuk memperoleh pengetahuan yang mereka boleh bawa ke dalam kehidupan di masa yang akan datang. Tetapi oleh sesuatu sebab, banyak ibu bapa yang tidak suka memberikan kepada anak-anaknya pendidikan agama. Mereka membiarkan anak-anak itu mengambil pengetahuan tentang kewajiban mereka kepada Allah di sekolah Sabat, yang seharusnya mereka berikan di rumah. Para ibu bapa yang demikian perlu memahami bahwa Allah ingin agar mereka mendidik, mendisiplin, dan melatih anak-anak, dan selalu mengingatkan kepada mereka kenyataan bahwa mereka sedang membangun tabiat untuk sekarang dan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Lanjut lagi, Itin. Boleh Kakak Ruth. Boleh sampai paragraf 4. Jangan bergantung kepada guru-guru di sekolah Sabat untuk mendidik anak-anakmu mengenai jalan yang harus mereka jalani. Sekolah Sabat adalah suatu berkat yang besar. Sekolah Sabat mungkin menolong kamu dalam pekerjaanmu, tetapi tidak akan pernah sekolah itu menggantikan kamu. Allah telah memberikan kepada semua bapa dan ibu kewajiban untuk membawa anak-anak mereka kepada Yesus, mengajar mereka bagaimana berdoa dan percaya kepada firman Allah. Paragraf 4. Dalam pendidikan anak-anakmu, janganlah kesampingkan kebenaran kitab suci dan menyangka bahwa sekolah Sabat dan pendeta akan melakukan pekerjaan yang dilalaikan itu. Kitab suci bukannya terlalu suci dan terlalu mulia untuk dibuka setiap hari dan diselidik dengan rajin. Kebenaran kitab suci harus dipertemukan dengan segala perkara kehidupan yang disangka suci. Kalau dipandang dengan benar, akan digembirakannya kehidupan yang biasa, menyediakan dorongan hati untuk menurut dan prinsip-prinsip untuk pembangunan tabiat yang benar. Terima kasih, Tin. Jadi, case-nya di paragraf ini yang tadi sudah dibaca oleh Itin adalah yang di paragraf pertama, orang tua, bapak dan ibu punya kesempatan untuk anak mereka memperoleh pengetahuan atau sesuatu yang anak-anak itu bisa bawa ke dalam kehidupan di masa yang akan datang.
Jadi bukan hanya untuk kehidupan yang sekarang, tapi anak-anak itu harus disiapkan, dan itu adalah kesempatan bagi orang tuanya untuk mempersiapkan itu supaya anak-anaknya bisa siap di kehidupan yang masa yang akan datang. Tetapi katanya banyak yang orang tua yang tidak memberikan anak-anaknya itu pendidikan agama. Jadi orang tua hanya membiarkan anak-anaknya memperoleh pendidikan agama itu di sekolah sahabat, padahal dikatakan yang seharusnya itu mereka berikan di rumah. Jadi nomor 1, pendidikan agama harus dimulai dari rumah kan, dengan yang menjadi gurunya adalah orang tuanya. Karena anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada mereka itu ada tanggung jawab mereka yang mereka harus bangun tabiatnya kan untuk kehidupan sekarang dan juga kehidupan yang akan datang. Lalu dikatakan juga jangan bergantung kepada guru-guru sekolah sahabat, dikatakan di situ. Dan izin kita mau tanya, kalau dikatakan jangan bergantung kepada guru-guru di sekolah sahabat, biasanya yang mengajar di sekolah sahabat itu siapa? Yang ajarkan itu para pendeta, ibu pendeta DPI Street. Okay. Bisa pendeta atau pokoknya orang-orang di gereja kan? Ya. Yang orang-orang yang sudah ditentukan. Orang-orang di gereja yang sudah ditentukan. Ini berdasarkan apa yang kita pernah alami sama-sama juga kan, tentang kehidupan di sekolah sahabat. Ini dikatakan sekolah sahabat itu suatu berkat yang besar dan bisa menolong dalam pekerjaan mendidik anak. Tapi gak akan pernah sekolah itu menggantikan kamu. Jadi sekolah nomor 1 di mana itu? Sekolah nomor 1 adalah di rumah. Sama juga Kak Ruth. Jadi sekolah nomor 1 itu memang dirumahkan, karena siapapun orang lain itu, bahkan dikatakan di sekolah sahabat pun, mau itu pendeta atau orang-orang di gereja, itu tidak bisa menggantikan pekerjaan seorang ibu dan bapak untuk mendidik anak-anaknya sendiri di rumah dalam belajar firman Tuhan. Lalu dikatakan lagi di paragraf ketiganya atau paragraf terakhir, jangan sangka kalau sekolah sahabat dan pendeta akan melakukan pekerjaan yang orang tua lalaikan itu. Nah, dalam mendidik anak-anak untuk menyelidiki firman Tuhan yang diajarkan langsung oleh orang tua itu, tadi dikatakan banyak orang tua yang nggak ajarkan itu dan main meninggalkan anak-anaknya untuk
dapat sendiri di sekolah Sahabat kan? Ya. Tapi dibilang Alkitab atau kitab suci itu bukan terlalu suci dan terlalu mulia, maksudnya bukan terlalu sulit untuk hanya bisa dimengerti oleh siapa itu? Oleh para pendeta dan atau oleh sekolah Sahabat. guru-guru di sekolah Sahabat kan? Iya. Nah, bukan terlalu sulit untuk dibuka setiap hari dan diselidik oleh rajin. Bukan berarti hanya mereka ini yang warna biru yang bisa mengerti Betul. firman Tuhan kan? Iya Kak Ruth. Kan? Karena kalau firman Tuhan itu, Alkitab bisa dimengerti dengan benar, dia akan membuat kehidupan yang biasa itu menjadi gembira dan akan mendorong hati untuk menurut dan untuk pembangunan tabiat yang benar dari anak-anak itu juga. Jadi yang difokuskan dari sini, bagaimana orang tua itu harus menjadi guru nomor 1 bagi anak-anaknya kan. Walaupun even di gereja pun, gereja yang notabene-nya adalah misalnya gereja itu kan berhubungan dengan lembaga religius atau agama, itu pun dikatakan nggak bisa menggantikan pekerjaan orang tua. Iya. Selanjutnya. Betul Kak Ruth. Oke, thank you Itin. Kita mau baca di Great Controversy chapter Scripture as a Safeguard. Gitu ya. Scripture as a Safeguard. Nah, kita membaca di GC 595.1 dikatakan Tuhan memiliki umatnya di bumi untuk memelihara Alkitab untuk menurut Alkitab, dan hanya Alkitab saja yang menjadi standar dari semua doktrin dan dasar dari semua reformasi. Pendapat orang-orang yang terpelajar atau saintis, lalu keputusan-keputusan petinggi gereja, sebanyak itu pun keputusan pendapat semua orang-orang ini dan suara mayoritas pun 595.5 tidak satu pun dari semua ini boleh dianggap sebagai bukti terhadap titik keyakinan agama. Jadi walaupun orang-orang terpelajar, orang-orang petinggi gereja, suara mayoritas yang punya jabatan atau posisi atau pengaruh tinggi, siapapun itu, tidak boleh dianggap bahwa pendapat mereka itu jadi titik keyakinan yang seperti, kalau
orang ini bilang seperti ini, pasti dia benar. Itu nggak boleh seperti itu. Atau kalau pendeta bilang ini itu artinya seperti ini, itu nggak bisa dianggap sebagai keyakinan. Karena sebelum kita bisa menerima suatu doktrin atau ajaran apapun, kita harus yakini apakah itu sesuai dengan firman Tuhan, apakah itu sesuai dengan yang Tuhan katakan di dalam Alkitab atau tidak. Lalu di paragraf 2-nya, di paragraf 2 lanjutannya dikatakan sebelum kita ke paragraf 2, kita baca Amsal 22 ayat 6. Dikatakan di situ, didiklah anak-anak di jalan di mana mereka harus pergi di situ. Maka ketika dia tua, dia nggak akan menyimpang dari jalan itu. Kita mau tanya, halo Ucok, selamat pagi. Apakah ada Ucok? Pagi Kak Yud. Ada. Ucok, kita mau tanya, nya ini apa? Atau bahasa Indonesianya, jalan itu. Gimana Ucok? Train up a child. Ini itu jalan di mana waktu anak-anak itu dididik di masa kecilnya kan? Iya Kak Yud. Oke, itu dia. Terima kasih Ucok. Sama-sama Kak Yud. Jadi kalau anak-anak itu dari masa kecilnya sudah dididik di jalan yang benar, pada masa tuanya dia nggak akan menyimpang dari jalan itu atau dari setiap didikan yang sudah pernah dididik di masa kecilnya. Jadi pendidikan di masa kecilnya itu akan selalu dia bawa kan sampai di masa tuanya. Jadi sangat penting untuk mendidik anak-anak waktu mereka masih kecil, masih bisa dibentuk itu di jalan yang benar, di jalan yang dimana jalan itu harus dijalani oleh anak itu. Dan pekerjaan nomor 1 pastinya adalah ini pekerjaan atau tanggung jawab orang tuanya kan yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka untuk mendidik anak-anaknya. Kita mau lihat bagaimana kehidupan kita punya example atau Tuhan Yesus waktu dia masih kecil. Di Desire of Ages 70.1 kita boleh minta baca. Dan
Tante Lina Sianturi, apakah boleh baca? Apakah ada Tante Lina? Ayo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Tante. Boleh baca? DA 7.1 ya? Iya. Kenapa? Yesus kecil tidak menerima pengajaran di sekolah-sekolah sinagog. Ibunya adalah guru manusia pertamanya. Dari bibirnya dan dari gulungan kitab para nabi, dia belajar tentang hal-hal surgawi, Kata-kata yang dia sendiri telah katakan kepada Musa untuk Israel, dia sekarang diajarkan di bawah ibunya. Ketika dia maju dari anak-anak masa muda, dia tidak mencari sekolah para rabi. Dia tidak membutuhkan pendidikan untuk diperoleh dari sumber-sumber seperti itu. Allah adalah hidup. Terima kasih, Tante Lina. Jadi di Desire of Ages dikatakan di sini, Tuhan Yesus pada masa kecilnya dia nggak terima pengajaran dari sekolah-sekolah sinagog dan atau dari sekolah-sekolah rabi. Siapa yang menjadi guru pertamanya, guru manusianya adalah ibunya di rumah. Dari kata-kata ibunya, dia pelajari semua hal-hal tentang hal-hal surgawi. Dia belajar gulungan-gulungan kitab nabi. Dan dia belajar firman Tuhan Yesus yang menciptakan alam semesta, kan? Dia yang menciptakan alam semesta, tapi waktu Tuhan Yesus di dunia jadi anak-anak seperti halnya anak-anak manusia yang lain, keturunan Adam, ia belajar firman yang dia katakan sendiri kepada Musa untuk bangsa Israel dulu sebelum dia jadi manusia, dan sekarang dia belajar itu dari pangkuan ibunya. Di sini kita bisa lihat bagaimana rendah hati dan rendah hatinya Tuhan Yesus, yang coba bayangkan pencipta alam semesta yang tahu semuanya, di Alpha and Omega, first and last, belajar waktu dia jadi manusia sama seperti kita. Dia tahu semuanya, tapi dia tetap belajar, tetap dididik oleh ibunya, di pangkuan ibunya dia belajar firman Tuhan yang sebenarnya semuanya testify tentang Tuhan Yesus. Dan dikatakan dia nggak ke sekolah rabi, dia nggak butuh pendidikan yang berasal dari sana, karena Bapa sendirilah yang menjadi gurunya atau instrukturnya.
Jadi kalau tadi case-nya sekolah sahabat pun nggak bisa menggantikan pekerjaan orang tua untuk mendidik anaknya. Tahu firman Tuhan kan, mengenalkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka. Dan Tuhan Yesus pun di masa kecilnya dia terima didikan bukan dari sekolah-sekolah rabi, di mana yang mengajar itu adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, tetapi dia belajar dari ibunya di dalam kehidupannya yang sederhana. Dan di Desire of Ages juga dikatakan kehidupan Tuhan Yesus di masa kecilnya bukan kehidupan keluarga yang mewah kan, tapi dikatakan keluarganya itu poor atau miskin. Mazmur 127 dikatakan anak-anak adalah warisan, heritage. Anak-anak itu adalah warisan atau milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Mazmur 127 ayat 3. Kalau anak-anak adalah milik pusaka Tuhan atau warisan yang Tuhan titipkan kepada orang tua haruslah pasti mempertanggungjawabkan anak-anak yang dititipkan kepada mereka itu kembali ke Tuhan kan. Jadi nggak bisa dipercayakan sepenuhnya kepada orang lain, karena bagaimanapun itu orang tuanya di rumah harus tetap menjadi guru yang nomor satu, karena kehidupan itu pun juga semuanya berasal dan belajar pertama kali dari rumah kan, karena di rumah adalah sekolah yang tidak akan pernah tamat, karena setiap hari pasti belajar. Dan apalagi firman Tuhan dikatakan itu bukan terlalu sulit untuk dibuka dan diselidik setiap hari oleh orang-orang, sekalipun orang-orang itu tidak berpendidikan seperti pendeta-pendeta atau rabi-rabi yang mengajar di gereja. Lanjut lagi, kita mau baca di Child Guidance 513.2. Di sini dikatakan setiap orang harus belajar untuk dirinya sendiri. Ibu dan bapak punya tanggung jawab yang berat sehubungan dengan anak-anak mereka. Karena anak-anak itu adalah tadi di Mazmur dikatakan milik Tuhan kan. Jadi tanggung jawab yang dipikul oleh orang tua yang dipercayakan anak-anak yang anak-anak itu dipercayakan kepada mereka punya tanggung jawab yang berat. Nah, orang tua yang percaya dan mempelajari firman Tuhan, kitab suci akan menyadari bahwa mereka harus mematuhi perintah-perintah Allah, tidak boleh berjalan bertentangan dengan hukum yang kudus. Mereka atau orang tua yang mengizinkan siapapun, bahkan pendeta, untuk memimpin mereka mengabaikan firman Tuhan, harus pada saat penghakiman memenuhi hasil dari jalannya mereka. Orang tua tidak untuk mempercayai jiwa mereka sendiri atau keselamatan mereka sendiri ataupun keselamatan atau jiwa anak-anak mereka pada pendeta.
Jadi untuk mempercayakan kita punya iman untuk untuk mempertanggungjawabkan kita punya iman, itu nggak boleh dipercayakan saja walaupun ke pendeta, karena harus belajar sendiri. Jadi mereka nggak bisa mempercayakan jiwa mereka atau jiwa orang tua maupun anak-anak pada pendeta, tapi mereka harus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memiliki mereka, baik secara penciptaan ataupun penebusan. Orang tua harus belajar sendiri Alkitab, firman Tuhan. Karena mereka memiliki jiwa untuk diselamatkan atau hilang. Mereka nggak mampu jadi mereka nggak bisa untuk menggantungkan pada keselamatan kepada pendeta. Jadi mereka nggak bisa gantungan mereka punya keselamatan kepada pendeta, kan? Tadi sudah dibaca. Atau orang-orang di gereja. Pendeta adalah pemimpin gereja, kan? Mereka harus mempelajari kebenaran untuk diri mereka sendiri. Jadi ini tanggung jawab orang tua, bagaimana sebelum mereka bisa ajarkan ke anak-anaknya tentang firman Tuhan, pasti harus mereka sendiri yang belajar dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, baru mereka bisa ajarkan kepada anak-anak mereka. Dan untuk mempelajari firman Tuhan itu nggak bisa dipercayakan pada orang lain atau kepada pendeta sekalipun, orang-orang punya jabatan tinggi di gereja. Di sini juga di CT dikatakan, tapi banyak orang tua yang tidak suka memberikan pendidikan agama, kan, kepada anak-anak mereka, dan orang tua itu malah membiarkan mereka mengambil di sekolah Sabat yang seharusnya mereka dapatkan nomor 1 di rumah, kan, dan seharusnya pengetahuan yang merupakan hak istimewa dan tugasnya orang tua untuk memberikan itu kepada anak-anak mereka. Bukan mereka harus ambil itu di sekolah Sabat, tetapi nomor 1 harus orang tua yang memberikan itu, karena itu adalah hak istimewa. Dan dikatakan orang tua semacam itu adalah yang ini, kan, yang nggak suka memberikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka, lalu mau mempercayakan keselamatannya pada di sekolah Sabat saja, berharap sekolah Sabat untuk menggantikan pekerjaan atau kewajiban orang tua. Dikatakan orang tua semacam itu gagal memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Tadi dikatakan di child guidance, orang tua punya tanggung jawab yang berat, kan, karena mereka punya anak-anak, mereka memiliki anak-anak yang Tuhan titipkan atau heritage of the Lord tadi, kan, yang milik pusaka Tuhan. Bagaimana orang tua itu harus mempertanggungjawabkan anak-anak mereka kepada Tuhan nantinya. Bahkan orang tua semacam itu gagal untuk memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka untuk memberikan pendidikan menyeluruh kepada anak-anak mereka.
Tuhan memerintahkan umatnya untuk membesarkan anak-anak mereka dalam pengasuhan dan nasihat Tuhan. Apa artinya itu kan? Itu berarti mengajar mereka dan mengatur kehidupan dengan persyaratan dan pelajaran dari firman Tuhan. Atau semuanya berdasarkan thus said the Lord tadi kan? Atau semuanya kehidupan itu harus selalu berlandaskan dari firman Tuhan. Dan itu juga untuk membantu mereka mendapatkan pemahaman yang jelas tentang bagaimana syarat untuk masuk ke kota Tuhan atau ke tempat yang Tuhan siapkan untuk umatnya kan. Dikatakan bukan untuk semua orang yang akan masuk, gerbang kota itu akan dibuka. Jadi nggak sembarang orang yang akan dipersilahkan masuk ke dalam kota Tuhan itu. Tetapi hanya mereka yang belajar dan mengetahui kehendak Tuhan dan telah menyerahkan hidup mereka kepada kehendak Tuhan yang akan Tuhan persilahkan masuk ke dalam kotanya. Ini ya. Nah. Baik, 1. Jadi ini goalnya atau tujuannya bagaimana supaya mereka bisa belajar kehendak Tuhan dan supaya hidupnya terus bergantung kepada pengendalian Tuhan saja kan. Dan itu adalah hak istimewa yang harus orang tua berikan kepada anak-anaknya untuk mereka tahu itu dasar-dasarnya, mendapatkan pemahaman yang jelas untuk mempelajari firman Tuhan. Pokoknya itu adalah pekerjaan orang tua yang orang tua harus berikan kepada anak-anaknya kan. Karena kalau orang tua nggak berikan itu, nggak mau lakukan itu, atau nggak mau kasih ajarkan anak-anaknya belajar sama-sama bagaimana belajar kehendak Tuhan, bagaimana supaya orang tua dan anak-anak menyerahkan hidup mereka kepada kendali Tuhan. Dikatakan di sini orang itu gagal kan, orang tua itu gagal memenuhi tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, lalu di paragraf selanjutnya, nah orang tua biarlah instruksi atau pendidikan yang kamu berikan kepada anak-anak itu sederhana dan pastikan itu bisa dipahami oleh mereka dengan jelas. Pelajaran yang dipelajari dari firman Tuhan yang kamu akan sampaikan kepada pikiran mereka yang masih muda itu harus jelas supaya mereka nggak salah mengertinya. Dan pastinya yang paling mengenal anak-anak itu orang tua mereka sendiri kan. Jadi bagaimana kehidupan anak-anak itu atau cara berpikirnya, orang tua yang paling kenal mereka dibanding orang lain, pendeta sekalipun. Jadi bagaimana sesuai kondisi anak-anaknya, orang tuanya harus present firman Tuhan dengan jelas supaya dan pastikan supaya firman Tuhan itu tidak disalah mengerti oleh anak-anaknya. Pelajaran sederhana yang diambil dari firman Tuhan
Dan dari pengalaman mereka sendiri, pengalaman orang tua sendiri, bisa diajarkan, itu bisa diajarkan kepada anak-anak bagaimana untuk menyesuaikan hidup mereka dengan standar yang tinggi. Walaupun di masa anak-anak ataupun masa remaja, mereka bisa belajar untuk thoughtful, penuh dengan berpikir, lalu sungguh-sungguh hidup untuk menjalani kehidupan yang bijaksana dan sungguh-sungguh akan menghasilkan panenan yang baik. Nah, jadi orang tua bisa ajarkan firman Tuhan itu kepada anak-anak mereka secara sederhana, dan anak-anak itu pastinya bisa mengerti karena yang ajarkan sendiri orang tua mereka yang paling mengenal mereka kan. Nah, di sini di Lukas 15 ayat 8 dan 9. Ini adalah perumpamaan tentang wanita yang kehilangan, yang punya 10 keping silver atau 10 dirham, lalu wanita itu kehilangan 1 dari 10. Katakan tidakkah ia akan menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai wanita itu menemukan salah 1 dirham yang hilang itu. Dan kalau ia menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang, 1 dirham yang hilang itu, walaupun masih ada 9 yang lain yang nggak hilang, itu telah ditemukan." Kita mau lihat bagaimana perumpamaan ini ada koneksinya, berhubungan dengan bagaimana pendidikan agama atau firman Tuhan antara orang tua dan anak yang harus dilakukan. Di COL 195.1. Nah, di sini dikatakan 195.1. Jika dalam satu keluarga ada 1 anak, misalnya kalau berdasarkan perumpamaan tadi, misalnya dalam satu keluarga walaupun ada 10 anak, tapi dari 10 itu ada 1 anak yang nggak sadar akan keadaan dosanya, orang tua itu nggak boleh beristirahat atau nggak boleh santai-santai, nggak boleh diam saja, walaupun masih ada 9 anak yang lain. Walaupun masih ada 9 anak yang lain yang sadar akan dosa, orang tua itu nggak bisa tinggalkan 1 anak itu yang nggak sadar akan keadaan dosanya. Nah, walaupun ada 1, orang tua nggak boleh beristirahat atau diam saja. Biarkan lilin itu menyala. Cari firman Tuhan. Carilah firman Tuhan, dan oleh terangnya biarkan semua yang di rumah bisa periksa, bisa examine dengan teliti, dengan rajin, untuk melihat kenapa 1 anak ini hilang. To see why this child is lost. Sedangkan yang lain sadar akan dosa. Tapi yang 1 ini kenapa bisa enggak kan? Biarlah orang tua
Biarkanlah orang tua menyelidiki, mereka punya hati, dan selidik dan periksa mereka punya kebiasaan-kebiasaan dan praktek mereka. Karena dikatakan di sini lagi, anak-anak adalah warisan Tuhan, dan kita orang tua bertanggung jawab atau harus bisa jawab kepada kepada Tuhan, bagaimana kita manage properti yang Tuhan sudah titipkan kan kepada orang tua. Bagaimana properti atau walaupun satu anak yang hilang ini tetap harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan kan. Bagaimana ini kita punya manage yang satu terhadap anak-anak yang Tuhan sudah titipkan. Nah, lalu selanjutnya di paragraf 2, masih CO yang 195, ada orang tua, ada ayah dan ibu yang ingin bekerja di luar untuk mission field dalam suatu misi, lalu aktif dalam pekerjaan Kristen atau seperti pelayanan gitu kan. Banyak yang aktif dalam pelayanan Kristen di luar rumah. Nah, jadi orang tuanya itu banyak bekerja di ladang-ladang misi gitu, seperti pekerjaan pelayanan di luar. Sementara anak-anak mereka sendiri itu adalah orang asing bagi Juru Selamat dan kasihnya. Nah, jadi sementara orang tuanya itu banyak bekerja tentang yang berhubungan dengan agama di luar rumah, aktif dalam pekerjaan Kristen di luar rumah, tapi anak-anaknya yang di rumah itu pun seperti nggak tahu menau. Ini orang tua saya, kenapa sih mereka melakukan itu, lalu dasar-dasarnya dia nggak tahu, dikatakan asing. Oh, saya tahu Tuhan Yesus Juru Selamat, tapi kalau ditanya lebih lanjut, nggak tahu. Tahu Tuhan Yesus itu penuh kasih, tapi nggak tahu kasih Tuhan Yesus, kasih Bapa yang seperti apa. Yang lebih jelasnya yang membuat anak itu benar-benar mengenal Juru Selamatnya. Itu anak-anaknya sendiri nggak tahu itu, sementara orang tuanya seperti sibuk sendiri dengan mereka punya pekerjaan-pekerjaan di luar. Padahal itu pekerjaan yang bersangkutan dengan agama juga. Nah, pekerjaan untuk memenangkan anak-anak mereka bagi Kristus itu banyak orang tua percayakan, balik lagi di sini, kepada pendeta atau guru-guru sekolah sabat kan. Jadi sementara orang tuanya itu fokus dengan pekerjaan Kristen di luar rumah, anak-anaknya yang asing ini atau yang nggak tahu apa-apa dipercayakan kepada pendeta atau guru-guru di sekolah sabat. Jadi bukan orang tuanya sendiri yang mengajarkan mereka tentang bagaimana Kristus atau Juru Selamat mereka itu, tapi dipercayakannya kepada orang-orang di gereja. Dalam melakukan ini, dikatakan orang tua itu mengabaikan tanggung jawab yang diberikan Tuhan sendiri. Nah, dikatakan di sini, pendidikan dan pelatihan anak-anak mereka untuk menjadi orang Kristen atau menjadi orang yang nggak asing bagi Juru Selamat dan kasihnya, untuk menjadi anak-anak yang kenal akan Juru Selamatnya itu
dan pendidikan dan pelatihan anak-anak itu adalah pelayanan tertinggi dikatakan yang dapat diberikan orang tua kepada Allah. Nah, jadi walaupun orang tua ini banyak bekerjanya, banyak pelayanan di luar kan, pelayanan sana sini, pelayanan orang Kristen di luar rumah, tapi yang lebih tinggi dari pelayanan itu adalah yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu pendidikan dan pelatihan anak-anak mereka untuk menjadi orang Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah dikatakan di sini pelayanan tertinggi kan. Jadi mau orang tua itu sudah bagaimana pelayanannya di luar rumah, sementara anak-anak mereka di rumah sendiri nggak mereka layani, itu sama aja nggak ada gunanya kan, karena yang paling tinggi itu pelayanan kepada anak-anak mereka sendiri di rumah, bukan kepada yang di luar rumah. Kalau yang di dalam rumah saja anaknya masih asing, tetapi sudah banyak di luar rumah yang dilakukan oleh orang tua, itu belum sesuai dengan yang Tuhan katakan kepada yang Tuhan berikan. Nah, ini atau pekerjaan mendidik dan melatih anak-anak itu adalah pekerjaan yang menuntut kerja keras, yang sabar, terus penuh kesabaran, lalu usaha seumur hidup, upaya seumur hidup, yang rajin dan gigih. Kenapa? Karena anak-anak itu harus dipertanggungjawabkan dari mereka kecil sampai umur berapapun, walaupun mereka sudah menikah sekalipun, itu tetap anak orang tua mereka kan. Dan bagaimana mereka punya pendidikan di masa kecilnya dibawa terus. Yang mereka dapat dari orang tua di masa kecilnya akan dibawa terus sampai seiring mereka bertambah usianya. Nah, dengan mengabaikan kepercayaan ini atau mengabaikan tugas yang Tuhan berikan kepada orang tua untuk mendidik dan melatih anak-anak itu, justru membuktikan kalau diri kita dari orang tua bukanlah pelayan yang setia. Nah, ini membuktikan diri kita sebagai pelayan yang tidak setia. Kalau kita sudah gembar-gembor di luar rumah, tapi yang di dalam rumah pun terabaikan gitu kan. Terabaikan karena anak itu nggak tahu apa-apa, asing. Nggak ada alasan untuk pengabaian seperti itu akan diterima oleh Tuhan. Jadi nggak bisa kan anak-anak itu diabaikan saja, lalu dipercayakan kepada orang lain, sementara orang tuanya sibuk sendiri melakukan pelayanannya sendiri, tapi melupakan anak mereka yang padahal itu tanggung jawab nomor 1 dan pelayanan yang tertinggi. Nah, di Mazmur 78, Mazmur 78 ini chapter tentang bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel kan. Dulu dikatakan di sini kita nggak akan sembunyikan firman itu dari anak-anak mereka, tapi akan diceritakan pada keturunannya, kepada setiap generasi, yang kemudian diberikan puji-pujian kepada Tuhan dan atas kekuatannya dan perbuatannya yang ajaib yang Tuhan telah lakukan.
Setelah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel, dan nenek moyang kita diperintahkan untuk memperkenalkan hukum Taurat ini, memperkenalkan law dan juga testimoni, kan? Nah, ada testimoni yang Tuhan berikan kepada Jacob, ada law, hukum yang Tuhan berikan kepada Israel, yang dipercayakan kepada bapak-bapak kita supaya mereka harus buat kalau anak-anak mereka atau keturunan mereka itu pun tahu law and testimony itu kan yang Tuhan sudah berikan, supaya generasi atau anak-anak mereka bisa datang ketahui itu, supaya anak-anak yang akan lahir kelak, yang akan bangun dan menceritakan itu lagi kepada anak-anak mereka. Jadi law and testimony yang Tuhan sudah berikan itu harus dipastikan bahwa orang tua itu harus memperkenalkan kepada anak-anaknya sendiri mulai dari rumah, supaya mereka, anak-anak yang sudah diberikan berikan pengetahuan tentang law and testimony di rumah oleh orang tuanya, bisa mengenaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan dan nggak lupa atas pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan, tetapi akan menurut perintah-perintah Tuhan. Nah, itu dia tujuan bagaimana orang tua harus berikan memperkenalkan law and testimony mulai dari rumah, supaya mulai dari rumah pun anak-anak bisa punya kepercayaan yang yakin sendiri terhadap Tuhan mereka, tahu akan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan, dan juga dengan mereka tahu itu, mereka bisa menurut akan firman Tuhan. Nah, dan yang pastinya orang tua mengajarkan itu seperti itu Maria mengajarkan Tuhan Yesus. Bapak lah yang menjadi instruktur Tuhan Yesus dan Maria sendiri, kan, bukan dari orang-orang terpelajar di sekolah-sekolah sinagog. Nah, di GC 595.2 ini dikatakan di sini, setan berupaya untuk menarik perhatian, setan berusaha menarik perhatian untuk difokuskan kepada manusia daripada Tuhan. To attract attention to man in the place of God. Setan membuat orang-orang itu supaya lihat kepada kepada bishop-bishop, pendeta, lalu profesor teologi sebagai pembimbing mereka, daripada mereka selidiki sendiri firman Tuhan yang sebenarnya itu adalah tugas mereka untuk mempelajari itu sendiri. Nah, seperti tadi yang ada di Child Guidance kan, di CG. Nah, kalau sudah dipercayakan kepada orang-orang atau orang-orang berpendidikan tinggi ini, pada pendeta-pendeta, bishops, profesor teologi, kalau sudah controlling, kalau sudah mereka dapat kepercayaan itu, setan yang kontrol pikiran these leaders ini, dia bisa buat orang yang diajarkan oleh mereka ini punya pengaruh sesuai dengan bagaimana setan mau lakukan sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau
setan kan mau fokuskan supaya orang itu fokus kepada pemimpin-pemimpin kan, atau orang berpendidikan tinggi, daripada mereka harus cari sendiri atau selidiki sendiri firman Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus sendiri. Kalau sudah dipercayakan kepada pendeta, lalu orang-orang berpendidikan tinggi untuk belajar firman Tuhan, bukan yang benar malah yang didapat, tetapi setan yang sudah mengendalikan pikiran orang-orang ini, dia akan mempengaruhi orang banyak, yaitu termasuk orang-orang ataupun anak-anak yang diajarkan mereka untuk sesuai dengan kehendaknya. Jadi ini kehendak setan. Nah, makanya dikatakan tadi, bagaimana orang tua yang mengenal mereka sendiri harus jadi guru yang nomor satunya kan, bukan main diserahkan saja untuk belajar, anak-anaknya belajar dari pendeta, guru-guru sekolah sahabat. Apalagi kita tahu kondisi gereja sekarang seperti apa. Tetapi biarlah orang tua yang takut akan Tuhan sendirilah yang mengajarkan anak-anak mereka. Jadi bisa dipastikan kalau yang anak-anak mereka itu pelajari sesuai dengan firman Tuhan yang mereka pelajari juga, bukan sesuai dengan kehendaknya setan. Nah, itu dia. Dan ini adalah kutipan kita terakhir pada pagi ini. Nah, di COL 195.3. Nah, tadi ini paragraf lanjutan dari paragraf yang bagaimana ini kan, yang orang tua itu pelayanan tertinggi itu adalah pelayanan kepada anak-anak mereka sendiri, bukan pelayanan di luar rumah. Karena kalau mereka mengabaikan pekerjaan itu untuk fokus kepada anak-anak mereka dulu yang di rumah sebelum yang di luar, enrich before outreach kan. Kalau mereka nggak seperti itu, mereka adalah orang-orang tua ini adalah pelayan yang tidak setia malah. Lalu lanjutannya di sini di COL, tapi biarlah yang mereka yang bersalah, yang ada rasa bersalah karena sudah mengabaikan itu, nggak putus asa dikatakan. Jangan putus asa, walaupun orang tua ada masanya neglect atau mengabaikan pekerjaan yang Tuhan berikan itu, jangan putus asa, karena wanita yang koinnya hilang, dia terus cari sampai dia menemukan itu. Dia nggak cari sesaat lalu udah capek. Dia nggak berhentiin cari, tapi dia cari terus sampai dia dapat satu koin yang hilang itu kan, walaupun masih ada 9 yang dia pegang dan nggak hilang. Jadi dalam kasih, iman, dan doa, biarkanlah orang tua bekerja untuk rumah tangga mereka sampai dengan sukacita mereka dapat datang kepada Tuhan dan berkata, lihatlah aku dan anak-anak yang telah Tuhan berikan kepadaku. Jadi untuk orang tua yang sebelumnya ada masanya telah mengabaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka, mengabaikan keselamatan anak-anak mereka dan main mempercayakan saja kepada orang-orang di luar yang seharusnya itu jadi pekerjaan nomor 1 di rumah, biarlah nggak putus asa, karena
seperti wanita yang terus mencari koinnya ini kan, supaya pada akhirnya nanti orang tua bisa mempertanggungjawabkan, bisa bawa semua anak-anak mereka yang Tuhan sudah berikan sama-sama masuk ke menghadap Tuhan untuk bisa masuk ke kota Tuhan tadi, kota Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan. Inilah renungan pagi kita pada pagi hari ini. Biarlah masing-masing dari kita pun bisa belajar dari firman yang kita pelajari pada pagi hari ini, untuk tahu bagaimana pentingnya untuk belajar firman Tuhan itu. Yang nomor satu dari rumah, antara orang tua dan anak, sebelum belajar dari orang lain. Jadi biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Iya. Renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih semua. Tuhan pagi. Makasih Yud. Iya, puji Tuhan semuanya. Terima kasih Kak Yud. Tuhan, terima kasih.